Itu perlu nggak? Perlu, bukannya tidak perlu. Ya. Uang perlu nggak? Sangat perlu. Ya. Kenikmatan itu perlu nggak? Sangat perlu. Ya. Tetapi sekali lagi saya pesankan kepada saudara, ingat betul-betul bahwa semua yang kita perlu itu aksesoris yang Tuhan berikan selama kita di dalam dunia ini. Sebab orang sekaya apapun, menikmati apapun, itu tidak dibawa ke surga. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, dan benar-benar mengerti ya, mengerti. Itu semuanya kita boleh nikmati, tapi sekali lagi jangan melekat kepada perkara itu. Karena itu tidak kita bawa ke surga. Ya, ingat-ingat ya, ingat-ingat ya, ingat-ingat. Sebab apa saudara? Karena yang Tuhan janjikan itu sungguh amat sangat spektakuler. Ya. Semua janji yang Tuhan berikan untuk financial freedom itu poin-poinnya yang saya dapatkan dari Tuhan berdasarkan firman Tuhan itu akan dibagikan tanggal 19. Tetapi hari ini untuk mencapai itu, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya tentang financial freedom ini, itu ada perkara-perkara yang Tuhan berikan, tapi ada perkara-perkara yang saudara dan saya harus lakukan. Melakukan akan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, nah yang pertama ya, poin-poin untuk bisa sukses ya, poin-poin untuk bisa sukses dalam usaha ya, dan berbisnis sampai menikmati financial freedom. Hari ini ialah yang pertama, yaitu saudara dan saya harus mempunyai yang dinamakan integritas. Itu loh, bukan dongeng ya. Jadi saya bilang, Tuhan, itulah yang dinamakan integritas. Selalu dapat favor ya. Selalu dapat kemudahan. Dan Tuhan itu melihat kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan favor yang baik, otomatis itu pintu terbuka semua buat saudara. Amin. Sekarang contohnya saya. Ya, ini sekarang tadi kan cerita yang kejadian sungguh-sungguh saya percaya, dan saya percaya saudara semua percaya kan ini kejadian sungguh-sungguh. Dan sekarang saya mau cerita tentang saya. Pada saat saya jadi notaris ya, dengan keberadaan yang ada, kantor saya hanya 2 ruangan yang kecil-kecil ya. Karyawan saya cuma 2 dengan segala fasilitas yang tidak banyak. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ke saya ya, dengan membawa suatu sertifikat yang banyak, dan dia katakan gini, Ibu, saya itu mau minta tolong sama Ibu untuk mempercayakan surat-surat ini untuk diperpanjang hak guna bangunannya. Oh ya Pak, dia belum kenal saya, dia baru pertama kali datang ke kantor saya, dan dia baru melihat saya, tapi dia mau mempercayakan semuanya. Terus dia ngomong, Ibu gak nanya sama saya kenapa saya bisa percaya sama Ibu? Ya saya gak tahu Pak, kenapa Bapak bisa percaya sama saya dan menyerahkan ini kepada saya. Saya sudah tanya banyak pengusaha-pengusaha yang besar-besar di kota ini. Saya tanya, notaris yang bisa dipercaya itu yang mana? Oh itu loh, notaris Nani. Itu orangnya bisa dipercaya. Dia jujur. Memang mahal. Ada pertanyaan. Tapi jujur itu bisa dipercaya. Kalau dipercayakan uang, oh bisa, dia nggak bakal makan uang.
Saya sudah tanya ke toko-toko emas. Memang toko emas langganan saya banyak, saudara, waktu itu. Saya tanya ke mereka dan semua tidak ada yang mengatakan ibu itu tidak baik. Ya. Makanya saya datang ke sini. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau saya bisa menjadi terang di kota ini. Ya. Dia percayakan itu. Langsung sayanya kasih harga yang tinggi. Dia tidak nawar karena dia sudah tahu ini notaris mahal. Saudara. Sehingga saya dalam relatif singkat cukup dapat duit banyak. Ya. Integritas. Ya. Favor Tuhan akan turun. Kalau engkau bisa mempunyai integritas hanya karena anugerah Tuhan. 2 Korintus 5:17 itu. Perkatakan, Tuhan, ubahkan aku supaya aku bisa dipercaya. Sehingga favor Tuhan itu akan turun atas hidup saudara. Itu baru satu ya. Sudah 7:30. Ya. Masih terus ya. Masih panjang, ini masih panjang. Banyak sekali yang harus kalian terima hari ini ya. Ini yang pertama. Sudah ya. Apa yang pertama? Ya. Udah ngerti? Mau berubah? Ya, sekarang naik tangga kedua. Ya. Tangga kedua adalah berhitung. Ya. Kamu mau mendapatkan yang namanya financial freedom, perlu berhitung. Ya. Supaya kamu sukses dalam segala sesuatu, perlu berhitung. Percaya. Ingat ya. Tuhan itu akan memberikan financial freedom buat saudara dan saya. Itu dengan tujuan yang pertama, Tuhan akan menjadikan saudara dan saya sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang dapat dipercaya. Dan yang kedua, saudara dan saya diberkati supaya untuk memberkati. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jelas ya? Jadi saya berdoa, saudara tahu, itu semua aksesoris, ya, tidak dibawa pulang, ya, tidak dibawa pulang. Jadi kalau saudara itu merasakan, wah aku pengen ini, ingat itu tidak dibawa pulang, itu tidak dibawa ke surga. Ya. Jadi itu aksesoris. Perlu tidak aksesoris? Ya perlu atuh. Bener nggak? Perlu nggak? Perlu. Perlu. Ya. Jadi sekarang kita akan katakan bersama-sama ya. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu, nanti kamu ngikutin nantinya ya. Bacanya gini. Deklarasi financial freedom terjadi dengan tujuan Tuhan menjadikan saya sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diberkati untuk menjadi berkat. Kita katakan amin ya 7 kali. Ngerti? Ngerti? Itu semua yang saudara dan saya tadi ceritakan, sudah dengar, itu yang harus kita lakukan. Ya. Sampai nanti tanggal 19, saudara itu akan menerima berkat yang luar biasa terakhir sebelum kita makan madu yang ada emasnya, ya, di mana madu itu keluar emas, dan yang sangat luar biasa sampai dengan hari ini saya percaya cukup bahkan berlebih. Jadi tidak ada yang tidak bakal pulang tidak bawa. Ya, Tuhan sudah cukupkan. Sekali lagi berdoa terus supaya keluar terus. Ya. Karena itu saudara tahu madunya tidak diproduksi di sini. Ya.